saya akan berbeda. Ini kan datanya kualitatif ya, seperti ini. Kimia dasar, kedekatan sesuai dengan minat persona, statistika, konten materi, dan lain-lain. Ini namanya masih kualitatif. Supaya mempermudah saya mengambil kesimpulan, maka semua jawaban yang ada di atas akan saya jadikan kuantitatif. Nah, ada banyak cara merubah data kualitatif ini dirubah menjadi kuantitatif. Misalkan ada istilah penskalaan atau scaling. Salah satu caranya. Ini yang pertama. Merubah tipe data. Jadi untuk mengambil kesimpulan, kedua, karena orangnya banyak, pasti banyak juga alasan atau faktor yang mempengaruhi orang itu mengambil jawaban seperti itu. Maka karena banyak orang, maka saya sampling. Tadi ada 6 orang ini. Saya anggap 6 orang ini bisa mewakili. Nah, sampling ini berarti mengambil sampel untuk mewakili populasi. Kemudian yang ketiga, nah tadi kan ada jawaban mengelola data, suka software, kedekat, suka berhitung. Saya kelompokkan. Ini termasuk tipe materi, suka berhitung termasuk tipe materi. Suka softwarenya berarti termasuk konten materi. Ini juga konten materi. Pengelompokan atau grouping. Grouping kategori. Ya kan, kategorinya supaya lebih sederhana. Ini kan kalau di list semua, misalkan ada 15 orang di list semua, bisa jadi akan banyak jawaban atau banyak alasan. Nah, supaya bisa saya ambil kesimpulan tertentu, maka saya kategorikan. Jawaban ini kategorinya tipe materi, jawaban ini kategorinya konten materi, jawaban yang ini kategorinya kesesuaian dengan minat persona. Seperti itu. Jadi di sini nanti pada kasus di atas itu ada 3 kategori. Konten, tipe materi, sama kesesuaian dengan minat persona.
Tapi karena masing-masing ini ada 2 ya, oke. Saya masih bingung ini, nggak bisa ambil kesimpulan. Saya tanya lagi ke orang ke mahasiswa lainnya, coba saya tanya. Frida ada di tempat? Atau HP-nya saja yang di tempat? Ada, Pak. Oh ya. Saya nggak tanya, sekarang saya nggak tanya tentang mata kuliah favorit Anda. Cuman saya tanya ini. Antara konten materi sama tipe materi sama kesesuaian dengan minat Anda. Kira-kira dari 3 kategori ini, mana yang sesuai dengan Anda dalam memilih mata kuliah favorit? Kalau saya sesuai minat dulu, Pak. Kalau Sesuai minat terlebih dahulu. Oke. Iya. Ini jadinya 3 orang. Oke, sekarang saya tanya yang lainnya. Fajar Arif Kurniawan. Ada di tempat atau baru masuk ya tadi? Oh, oke, nanti nggak nyambung kalau baru masuk ditanyain bingung. Hikmatun. Ketika Anda suka dengan mata kuliah yang Anda gemari ya, kira-kira alasannya lebih ke arah yang mana ini? Konten materinya, tipe materi, sesuai minat, atau ada alasan yang lain? Aku asal nggak. Oke, satu orang lagi sekarang. Chandrika Rizky. Chandrika ya? Iya, Panggilannya siapa Chandrika? Chan, Mbak. Chan. Macan ya? Kamu lebih dekat dengan yang mana ini alasannya dalam memilih mata kuliah favorit? Saya lebih ke minatnya, Pak. Minatnya juga. Iya. Nah, kira-kira dari 9 sampel ya saya tanyakan, maka bisa saya simpulkan bahwa mahasiswa itu suka dengan mata kuliahnya kalau sesuai dengan minat. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, apa hubungannya dengan ini Pak, materi kita? Ini tadi sedikit apa ya namanya? Sedikit intro ya, bukan intro. Sedikit intermezzo ya. Bukan miso-miso, tapi intermezzo. Sebagai pengantar materi hari ini yaitu analytical hierarchy proses. Jawabannya saya
tadi catatan yang tadi itu saya tindakan dulu ya sambil kita ke materi terlebih dahulu. Ini materi kita lanjutkan dengan proses ya. Bedanya apa dengan optimisasi? Jadi AHP ini suatu metode yang membantu kita untuk mengambil keputusan. Ya. Dengan analogi yang sama, AHP ini bisa membantu saya tadi untuk mengambil sebuah kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada mahasiswa tadi. Bedanya apa dengan optimisasi? Ya, di sini ditulis AHP itu bisa mengatasi ini adanya banyak objektif. Kalau optimisasi itu hanya satu objektif saja atau satu goal atau tujuan. Kalau ini multi objektif. Ini makan apa sih minggu 4 Tadi di dalam kasus yang tadi itu tujuannya apa? Saya ingin tahu mata kuliah favoritnya dari mahasiswa. Itu salah satu tujuan. Kemudian di AHP itu juga nanti akan ada banyak kriteria. Maksudnya bisa dimasuki dengan banyak kriteria. Seperti itu. Nah, tadi saya ambil contoh ya, ada tipe materi, kemudian konten materi, karena kesesuaian minat. Itu termasuk satu kriteria. Kriterianya apa? Yaitu alasan mahasiswa untuk memilih mata kuliah favorit berkaitan dengan materi. Mungkin akan ada banyak alasan yang lain yang tidak disebutkan oleh teman-teman Anda, misalkan selain dari materinya ya, mungkin karena dosennya, bisa karena dosennya, kemudian selain karena dosennya, mungkin karena bisa jadi karena jadwal kelas atau jadwal perkuliahan kelas yang sesuai dengan Anda, misalkan jadwal kelasnya pagi. Saya cocok yang pagi, masih semangat gitu untuk menerima materi. Ada yang karena jadwal kelasnya sukanya malam-malam. Karena pagi siang biasanya saya ada kerjaan, saya nganggurnya malam. Itu juga bisa jadi alasan. Selain materi yang 3 alasan materi yang telah disampaikan oleh teman-teman Anda. Seperti itu. Nah, di sini akhirnya ada 3 kriteria ya, yaitu materi, dosen, dan jadwal kelas. Bisa jadi karena selain 3 alasan itu ada alasan yang lain, misalkan alasan lainnya. Saya suka mata kuliah ini karena saya kuliahnya bareng si A atau si B. Nah, seperti itu. Atau alasan lain yang personal gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan materi, tidak ada hubungannya dengan dosen, atau kelas. Tapi karena mungkin naksir temannya dan dia ngambil mata kuliah yang sama di kelas yang sama, itu jadi mata kuliah favoritnya. Nah, AHP itu seperti itu, bisa mengatasi adanya multi objektif, multi kriteria. Nah, kriteria itu tadi ya contohnya ya, alasan
mahasiswa dalam memilih mata kuliah. Kemudian ini, based on hierarki fungsional atau human perception. Nah, itu tadi. Jadi untuk AHP ini berdasarkan dari penerimaan atau persepsi ya dari manusia. Apa saja yang bisa dipakai di situ ya? Alasan-alasan tadi itu alasan. Itu kan saya tanyanya ke manusia. Sesuatu hal yang subjektif, yang kualitatif tadi. Tapi nanti bisa dikuantitatifkan seperti itu. Karena berdasarkan persepsi manusia, maka dia mengandung ini high uncertainty, mengandung ketidakpastian yang tinggi. Bedanya dengan optimisasi itu global optimum ya. Kalau ini lokal optimum, global optimum berarti dia kepastiannya sangat tinggi. Beda ya, kepastian sama ketidakpastian. Ketidakpastian itu uncertainty. Global optimum ini kepastiannya tinggi, sak sekali seperti itu. Itu bedanya dengan optimisasi. Optimisasi secara keilmuan. Hal yang perlu diperhatikan di dalam AHP. Penjabaran subtujuan untuk menggambarkan tujuan. Nah, AHP ini tadi singkatannya apa? Analytical Hierarchy Process. Hierarki itu artinya apa? Ada parent, ada turunan. Ada ortu, ada anak. Seperti itu. Kalau di dalam bahasa Inggris namanya parent, itu yang faktor utama. Turunan itu yang faktor sub tujuannya. Kalau di sini tertulis sub tujuan dan tujuan. Kemudian hindari kompleksitas. Nah, seperti tadi yang saya lakukan ya. Banyak jawabannya. Kemudian saya ambil kesimpulan sendiri, jawaban-jawaban tersebut saya masukkan atau grouping ke dalam kategori tertentu. Itu namanya menghindari kompleksitas. Kemudian tipe datanya kualitatif, saya jadikan kuantitatif. Itu juga saya menghindari kompleksitas juga. Tes kepentingan, nah, itu tadi yang saya bilang bahwa subjektivitasnya tinggi. Seperti itu. Ini mungkin Anda masih belum banyak tahu ya, tapi caranya dari omongan saja. Nah, kelebihan AHP tadi sudah saya sebutkan ya, bisa menangani adanya banyak multi kriteria dan juga banyak tujuan. Kekurangannya itu tadi high uncertainty, ketidakpastiannya tinggi. Namun masih bisa dikatakan valid nanti jika kita hitung konsistensinya, indeksnya sangat kecil, indeks konsistensinya kecil, maka bisa dianggap bahwa orang-orang yang berpendapat tadi itu konsisten. Nah, kalau konsisten berarti jawaban itu valid, sehingga jawaban yang valid tersebut bisa membantu saya untuk mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil tadi membantu saya untuk mengambil keputusan. Seperti itu. Runutannya seperti itu. Bisa saya jadikan informasi untuk mengambil keputusan. Itu yang alur gambar yang saya share di awal ya. Waktu statistik, waktu metode kuantitatif, masih ingat ya, data dijadikan informasi sehingga bisa mengambil keputusan.
Ini langkah-langkah HP-nya ya yang perlu Anda catat itu. Yang pertama, yang harus Anda catat, Anda harus jelas masalahnya apa, kemudian solusi yang diinginkan apa. Seperti itu. Jadi ceritanya ada kebingungan pilihan. Contoh gampangannya gitu. Misalkan saya bingung nih mau beli HP merek apa. Karena ada banyak pilihan. Ya kan, ada Samsung, ada Xiaomi, ada Samsung, ada Xiaomi, ada Oppo, misalkan seperti itu. Nah, masing-masing pasti punya saya agak bingung ini cara presentasi multi layar ini kalau di Hangout ya. Mudah kalau di zoom itu bisa langsung ganti screen-nya. Nah, ini misalkan ya. Masalahnya apa? Yang pertama ya, langkah pertama yaitu definisikan masalah. Ya. Yaitu milih HP di antara 3 merek. Ini langkah pertama. Masalahnya harus jelas, tujuan Anda harus jelas. Untuk menggunakan HP itu seperti ini. Masalahnya apa? Milih HP, tujuannya jelas. Anda akan beli HP. Kenapa Anda milih HP aja kok susah? Nah, karena banyak kriteria dalam memilih HP. Kriterianya antara lain ya, harga, kemudian selain harga mungkin faktor kualitas dari produk. Selain harga, kualitas, spek. Bahasa familiarnya spek ya, spesifikasi ya. Spesifikasi dari masing-masing HP-nya. Ini akan tahu kalau kita tahu tipenya. Fitur dan lain-lain bisa masuk ke spek juga. Langkah yang kedua membuat struktur hierarki. Apa Mi? Contohnya ini, harga itu bisa di breakdown lagi nggak komponen-komponennya? Misalkan, kalau saya beli Samsung itu di Gresik ada,
Xiaomi misalkan ya ini ya. Di Gresik nggak ada, berarti ada harga barang sama harga barangnya, misalkan harga transport. Kalau misalkan via online ya harga kirimnya, seperti itu. Ini kalau bisa di-breakdown. Tapi ternyata semua ketiganya ini di Gresik ada kok. Ya berarti dia nggak perlu di-breakdown lagi ya, berarti harga ini cukup jadi satu kriteria. Seperti itu. Tapi terkadang ada tipe HP tertentu yang nggak ada di satu kota, sehingga Anda harus pesannya dari luar kota. Misalkan dari Surabaya atau dari Jakarta. Tahun 2014 saya dulu pernah beli HP tipe merek HTC ya, tipe tertentu yang nggak ada di Indonesia. Akhirnya saya belinya dari Singapura, kemudian dikirim ke sini. Nah itu akhirnya ada harga transport atau harga kirimnya. Tidak hanya harga barang saja yang muncul, tapi ada harga transport sama harga kirim. Nah, kualitas ini kalau di breakdown lagi akan sangat banyak ya. Karena dimensi kualitas sendiri itu yang ada 8 dimensi kualitas ya. Misalkan ada dimensi kualitas itu ada estetika. Estetika itu tampilannya ya. Ada ketahanan, kesesuaian fungsi. Kesesuaian fungsi ini maksudnya HP itu bisa dipakai untuk smartphone juga ya. Jadi pengganti komputer yang bisa kita bawa kemana-mana, bisa portable, terus kita bisa operasikan tiap saat, tiap waktu. Seperti itu. Dan spek ini bergantung tipe ya, mungkin ada fitur tertentu, fitur tambahan. Contohnya bisa dipakai untuk nulis catatan. Kalau yang tipe note itu kan ya bisa dipakai untuk nulis catatan dan lain-lain. Kemudian kameranya dual atau triple atau apa gitu ya, DSLR atau HDR atau apa. Ini hierarkinya ya. Selain kamera mungkin apa? Speakernya. Beberapa HP punya speaker stereo yang cukup handal daripada yang lain. Jadi di sini bisa Anda lihat bahwa kriteria itu ini harga, kualitas produk sama spek. Sub kriteria itu ini harga barang, harga transportasi kirim, estetika, ketahanan, kesesuaian fungsi sama ini. Ini namanya sub kriteria. Ini kalau di notepad nggak bisa dilingkari ya. Coba saya pindahkan ke Word aja. Pengganti papan ini namanya ya. Saya nggak bisa nulis di papan tulis. Ini penggantinya. Masih terlihat ya notepad saya? Masih, Pak.
Ini ya, harga kualitas produk itu termasuk kriteria ya. Sedangkan yang ini itu turunannya ya. Turunannya itu bisa kita sebut sebagai subkriteria. Langkah ketiga yaitu membuat matriks berpasangan. Dari masing-masing subkriteria dan kriterianya. Ini kalau dia itu ada lawannya berarti membuat matriks berpasangan. Tapi kalau dia sendirian namanya matriks individu. Penilaian individu. Contohnya gini ya. Harga barang sama harga transportasi kini. Nah, ini ada dua kan, berarti dia nggak bisa jadi penilaian individu, tapi harus dibandingkan. Jadi yang perpasangan itu artinya ya nanti matriks perbandingan. Kalau yang namanya yang dibandingkan berarti harus ada pasangannya. Ya. Kalau jomblo sendirian nggak usah dibandingkan, dia sendirian. Contoh matriks berpasangan seperti ini. Saya ambil contoh yang ini, kualitas produk ya. Ada 3 kriteria untuk kualitas, yaitu estetika, kemudian ketahanan, sama kesesuaian fungsi. Nah, ini contoh matriks berpasangan untuk subkriteria ya. Ada juga matriks berpasangan untuk kriteria. Misalkan ini harga, kualitas,
produk sama spek. Spek sama ini namanya matik berpasangan. Nah, di sini dia tidak ada nilainya. Belum ada nilainya maksud saya. Belum ada nilainya, maka membutuhkan persepsi manusia tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Dia membutuhkan persepsi manusia. Manusianya itu siapa ya? Yang milih. Yang punya masalah tadi. Masalah dan tujuan ini. Kayak gitu. Nah, tapi kalau di kasus-kasus yang kompleks ya, bukan kasus milih HP seperti ini ya, tapi kalau kasus-kasus perusahaan yang memilih siapa ya yang mengambil keputusan. Biasanya yang mengambil keputusan itu bisa jadi manajernya, kemudian bisa jadi direkturnya. Pokoknya orang-orang yang punya wewenang untuk mengambil keputusan. Ini langkah ketiga. Langkah keempat, melakukan perbandingan berpasangan. Sesudah matiknya dibuat, dibandingkan. Caranya gimana? Contohnya gini ya. Saya tanya siapa? Tiffany, ada di tempat? Ya, Pak. Ya, ini. Ketika kamu milih HP ya, kamu lebih penting mana antara harganya, maksudnya harganya itu kamu milih murah atau mahalnya, atau lebih penting kualitas produk, atau lebih penting spesifikasinya? Kalau saya Speknya. biasanya spesifikasinya, Pak. Speknya yang lebih penting ya Iya. daripada yang lain. Nah, kalau tiga hal ini berarti membandingkan tiga hal itu akan susah. Nah, sekarang saya lakukan berpasangan. Berarti antara dua pilihan saja. Contohnya gini. Mbak Tiffany, antara spek sama harga lebih penting mana? Speknya, Pak. Lebih pentingnya berapa kali? Kalau Spek lebih penting berapa kali? Contohnya gini ya, di AHP itu nanti akan ada 9 skala. Di mana biasanya dipakai satu itu jadi gini. Di sini aja. Ada skalanya seperti ini ya, min 9, min 8, min 7 sampai kemudian 1, 2, 3, maaf kok satu lagi. 6, 7, 8, 9. Nggak pakai minus ini. Ini contoh dari perbandingan berpasangan. Harga sama satunya apa tadi ya? Spek ya? Saya tanyakan apa tadi? Spek ya? Iya, spek, Pak. Spek. Nah, kalau kamu milih 9 yang ada di sini, yang ada di kiri ini, ya. 9 yang ada di kiri ini berarti kamu lebih mementingkan harga 9 kali lipatnya lebih penting daripada spek. Tapi kalau 9 yang di sisi kanan berarti 9 kalinya lebih penting daripada spek, lebih penting 9 kalinya daripada harga. Nah, di sini kamu lebih mementingkan mana antara spek sama harga? Tadi dijawab spek ya. Berapa kalinya lebih penting? Ada pilihan angka 1 sampai 9. 9 itu lebih penting sekali spek, harga nggak penting sama sekali kalau dibandingkan dengan spek. Kayak gitu.
Tapi kalau milih angka 3, penting spek, sedikit penting spek. Milih angka 5, ya lebih penting spek. Milih angka 9, sangat jauh lebih penting spek. Gimana Mbak Stefani? Kayaknya masih pertimbangan di yang angka 3, Pak. Soalnya juga memperhatikan harga juga. Cuma lebih ke spek juga gitu. Oke, angka 3 ya. Seperti ini cara melakukan perbandingan berpasangan itu. Sekarang harga sama kualitas produk. Anda kan tahu ya kualitas dari Samsung sama Xiaomi sama Oppo ya. Kira-kira tahu nggak? Samsung itu bikinan Korea ya. Oppo sama Yang Cina, selama Oppo sama Xiaomi bikinan Cina. Iya, bikinan Cina. Tapi kelasnya berbeda ya. Xiaomi itu menengah ke bawah, Oppo menengah ke atas. Nah, kalau harga sama kualitas kamu lebih mementingkan mana? Kualitas juga, Pak. Kualitas juga. Lebih pentingnya berapa kali? Kayaknya di angka 5. 5. Tadi itu kualitas terdiri dari apa saja ya? Estetika, ketahanan, visual fungsi. Bisa jadi tidak hanya 3 kriteria, subkriterianya. Bisa jadi akan ada banyak seperti itu. Begitu juga kriteria ini tidak hanya harga, kualitas produk sama spek. Bisa jadi akan ada banyak. Semakin kompleks, semakin banyak. Nah, sekarang kualitas sama spek. Lebih penting mana? Kualitas sama spek. Kayaknya lebih penting speknya, Pak. Speknya berapa kali? Kalau dibandingkan kualitas, kalau misalnya seimbang gitu, mungkin ada di satu, di angka 1 kalau seimbang. Iya, Pak. Di angka 1 ya? Iya. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini namanya melakukan perbandingan berpasangan. Nah, hal ini dilakukan sama di tingkat subkriterianya. Misalkan estetika, ketahanan, sama visual fungsi. Dibandingkan juga. Lebih penting mana? Kayak itu. Nah, caranya gini, harga lebih penting spek. Harga sepertiganya spek ya. Kalau nanti dikuantitatifkan ya, spek ini 3 kalinya harga. Kualitas produk ini 5 kalinya harga. Seperlimanya. Jadi ini dibalik. Harga sama spek menurut Tiffany ini sama, yaitu 1. Untuk menuliskannya nanti seperti ini di dalam arti berpasangan. Bacanya harga seperlimanya kualitas produk, harga sepertiganya spek. Kualitas 5 kalinya harga, spek 3 kalinya harga. Spek dan kualitas produk sama. Jadi angka 1 ini menunjukkan sama. Begitu juga kriteria dan subkriteria yang lain nanti dibuat sama seperti ini. Berarti berpasangan juga. Nah, ini
Nah ini ya matrik perbandingannya untuk skala saati. Jadi ada banyak penskalaan ya yang bisa digunakan. Saat ini nama orang menggunakan skala 1 sampai 9. Ada yang namanya skala Likert. Likert itu 1 sampai 5. Kalau saat ini 1 sampai 9. Skalanya 1 sampai 9 ini saati, kalau Likert 1 sampai 5. Ini contoh dari tingkat referensi. Ini ya, nilai angka 1 sama disukai, 2 sama hingga cukup disukai, sampai 9 luar biasa disukai. Itu salah satu contohnya. Nah, ini caranya ya, 1 sama 2, berarti M ini 2 kalinya R setengah kalinya M. Seperti itu, sama seperti yang saya contohkan tadi. Jadi setelah itu, setelah matrik-matrik ini selesai dibuat ya, baru nanti akan kita hitung. Sebelum itu saya minta Anda semua ya, ini HP ini 2 pertemuan ya, jadi untuk hari ini saja sampai sini ya. Kemudian saya minta masing-masing orang membuat ini matrik berpasangan ya, sekalian isinya ini 3 kalinya, 5 kalinya, 1 kalinya, sama seperti yang saya tanyakan pada Tiffany tadi ya, dengan contoh yang saya tuliskan di sini ya. Ini masing-masing ada fitur tambahan, kamera, speaker ada 3, anggap aja 3 ya, kita pakai 3. Kualitas produk itu juga kita pakai 3. Nah, nanti jadinya seperti ini. Jadinya matrik perbandingan berpasangannya kayak gini tadi ya. Kelihatan ya? Di sini ada contoh lokasi pangsa pasar, lokasi pendapatan, infrastruktur dan transportasi ya. Sekarang saya minta Anda bikin itu ya, nanti di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kapan? Anda besok bisa nggak? Saya pikir karena harus diendapkan dulu ya informasi yang saya sampaikan ini, supaya Anda bisa mencoba juga. Maka kita adakan pertemuan yang lain gitu. Besok bisa? Besok jam berapa, Pak? Ya, Anda bisanya jam berapa? Saya manut saja. Atau Anda diskusikan dulu ya. Jadi ini tugasnya ya, saya harapkan besok sudah selesai gitu. Bikin seperti ini. Seperti yang saya contohkan ke Tiffany tadi ya. Nah, seperti ini ya, harga, spek, kualitas, ini untuk kriteria ya. Kemudian untuk subkriteria, subkriteria yang pertama misalkan harga. Ini ada harga barang, sama harga
transport atau kirim. Terus kriteria karena hanya ada dua ya berarti hanya ini saja ya mungkin. Yang kedua kualitas produk. Kualitas produk ini ada apa saja ya? Estetika, ketahanan, estetika, ketahanan, terus estetika sama sesuai fungsi atau yang lain bisa ketahanan. Nah, ini agak kita tekan mungkin sampai 3 hal ya. Tuh. Begitu juga subkriteria yang ketiga. Nah, setelah ini Anda isi, Anda pindahkan ke trik yang ini masing-masing. Seperti itu. Anda pindahkan ke matriknya masing-masing ini. Anda bikin matriknya, ya, pindahkan angkanya. Tadi ada 1/5, 1/3, 5, 0,1, 3, 1, 0, dan seterusnya. Nah, itu Anda kerjakan terlebih dahulu ya, sampai habis, sampai 3 ini saja ya. Langkahnya sampai 4 ini langkahnya sampai 4 dulu Anda kerjakan. Nah, besok saya lihat apa sudah bisa apa belum melakukan langkah sampai langkah keempat. Dan saya pikir masing-masing mahasiswa pasti beda-beda lah pilihan ini ya. Mungkin Tiffany lebih memilihkan spek daripada harga. Prida beda lagi. Nakib mungkin bisa jadi beda lagi, atau Sela, siapa aja tadi ya. Dan lain-lain. Nah, itu yang saya harapkan Anda kerjakan terlebih dahulu supaya kita bisa lanjut ke tahap atau langkah berikutnya. Saya ingin tahu aja ya, nyambung nggak gitu ya dengan materi yang saya sampaikan sore ini. Seperti itu. Cukup jelas tugasnya atau perintahnya ya? Besok sore lagi atau gimana? Bisa? Iya Pak, nanti didiskusikan dulu, nanti saya sampaikan di grup. Tapi ini saya minta dikerjakan ya, dikumpulkan di mana itu, di classroom, Google Classroom. Kalau misalkan Anda pagi jam 9 gitu ya, paling lambat dikumpulkan jam 9 gitu bisa ya. Saya pikir kerjakan ini nggak sampai 1 jam ya untuk effortnya. Ya, sebelum jam 9 pagi ya. Kalau kuliahnya pagi jam 9 kan masih bisa ngikuti saya ngecek ya. Silakan dikumpulkan di Google Classroom. Ini saya buat penugasannya.
Matriks AB. Besok itu tanggal 18 jam 9 pagi ya. 9. Silakan dikumpulkan supaya bisa saya cek baru kita kelas atau lanjutkan materinya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, untuk sore ini saya cukupkan ya. Terima kasih atas waktunya ya. Kita bisa lanjut kalau Anda sudah mencoba mengerjakan. Jadi